Halo, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang transformasi digital. Kini saya akan membahas mengenai Web3. Mari kita mulai dengan sedikit perjalanan evolusi internet. Web 1 atau internet lama dimulai pada tahun 1991. Pada waktu itu, sebagian besar ruang online adalah tempat orang mengonsumsi konten secara satu arah. Halaman web masih bersifat statis. Contohnya seperti situs berita Yahoo yang dirancang dengan sangat sederhana dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada pengguna dengan sedikit interaksi. Untuk mengakses layanan Web 1, diperlukan perangkat personal computer atau PC yang terhubung dengan kabel ke jaringan internet. Nah, era Web 2 dimulai sekitar tahun 2004 dan lebih mirip internet yang kita kenal sekarang ini. Web 2 mengutamakan interaksi dua arah antar pengguna dan platform. Situs media sosial seperti Facebook dan Twitter, serta layanan Google dan WhatsApp bangkit untuk mengatur informasi web dan memusatkan kepemilikan data user di bawah kendali mereka. Sementara itu, mode primer untuk mengakses layanan Web 2 adalah melalui ponsel pintar dengan sambungan internet nirkabel dimanapun dan kapanpun. Kini masuk ke definisi Web 3 yang mulai dipopulerkan di tahun 2021 dan dikatakan sebagai tahap evolusi internet selanjutnya. Ide utama di balik versi ketiga internet ini menurut para pendukungnya adalah menggabungkan berbagai teknologi untuk mendesentralisasi atau mendistribusikan kepemilikan ekosistem internet kembali ke sang pengguna dengan menggunakan teknologi baru seperti blockchain. Nanti akan kita bahas. Mode akses layanan Web3 akan berevolusi menjadi sangat imersif melalui perangkat headset virtual, reality atau kacamata augmented reality, dan platform metaverse. Yang pertama kita bahas, apa sih blockchain itu? Apakah Bitcoin dan blockchain itu sama? Mari kita mulai menjabarkan pemahaman Web3 dari penterjemahan kata blockchain itu sendiri. Block di sini mempunyai arti kelompok, dan chain artinya rantai, di mana teknologi tersebut memanfaatkan resource komputer yang ada di internet untuk menciptakan blok-blok yang terhubung. Blok-blok yang saling terhubung digunakan untuk mengeksekusi sebuah transaksi. Blockchain menggunakan sistem penyimpanan data yang terdistribusi dengan kriptografi. Dengan kriptografi, informasi blockchain sulit untuk dirubah oleh para hacker atau peretas, karena data disinkronkan di beberapa lokasi setiap saatnya tanpa dikendalikan oleh satu otoritas atau lokasi pusat. Setiap blok di blockchain berisi informasi transaksional yang dibagikan melalui jaringan dengan semua peserta. Blockchain terkadang disebut buku besar terdistribusi, seperti spreadsheet yang tersedia secara transparan untuk semua orang. Nah, sekarang saya mencoba menggunakan analogi desa fiksi untuk menjelaskan blockchain. Coba bayangkan sebuah desa yang terdiri dari sekitar 10 keluarga akan bertani dan memperdagangkan hasil pertaniannya satu sama lainnya. Mereka cukup percaya satu sama lain, namun tetapi penduduk desa mulai membuat terlalu banyak janji dan semakin sulit untuk menepati janji tersebut. Sebagai solusi yang sempurna, semua orang akan menyimpan buku besar. Mereka menyebutnya sistem Smart Ledger atau buku besar pintar. Penduduk desa dari semua keluarga akan berkumpul di alun-alun desa sepanjang hari. Pada pertemuan ini, mereka akan memperdagangkan barang dan setiap orang akan mencatat setiap janji yang dibuat di buku besar mereka. Sekali seminggu, setiap penduduk desa akan saling membacakan buku besar untuk memeriksa ketidaksesuaian. Penduduk desa akan memeriksa silang semua buku besar dan akan memilih catatan yang paling sering dimasukkan sebagai yang benar. Blockchain bekerja persis seperti sistem Smart Ledger ini, kecuali
bahwa catatan disimpan secara digital. Blockchain oleh karena itu dapat memfasilitasi pergerakan barang, peristiwa, transaksi, aset, dan tentu saja uang digital seperti Bitcoin. Di antara jaringan individu dan kelompok yang terhubung, semuanya dengan cara yang dapat diaudit secara transparan oleh siapa saja yang memiliki akses ke rantai tersebut. Nah, berikutnya mari kita bahas apa sih Metaverse itu? Metaverse adalah kombinasi dari beberapa elemen teknologi, termasuk virtual reality, augmented reality, dan blockchain. Kombinasi tiga teknologi tersebut memungkinkan penggunanya berada di dalam dunia digital yang imersif, yang disebut metaverse. Pengguna metaverse bisa bekerja, bermain, dan tetap terhubung dengan teman-teman, mulai dari konser, konferensi, hingga perjalanan virtual keliling dunia. Seperti yang telah kita saksikan di film Hollywood, The Matrix, atau Ready Player One, Metaverse dibayangkan sebagai evolusi dunia internet dari pengalaman 2D atau 2 dimensi menjadi immersive 3D atau 3 dimensi. Ini dimungkinkan dengan hadirnya teknologi baru seperti VR dan AR yang akan menggantikan ponsel pintar untuk mengakses internet Web3 dalam jangka waktu 5 sampai dengan 10 tahun ke depan. Sungguh waktu yang luar biasa untuk hidup, teman-teman. Sebagai penutup, untuk rata-rata orang Indonesia sebenarnya tidak perlu khawatir tentang Web3. Tanpa mereka sadari, mereka mungkin sudah menggunakan mata uang kripto yang berjalan di atas teknologi blockchain. Atau mungkin mereka sudah mencicipi awal dari dunia metaverse dengan bermain game mobile seperti Fortnite ataupun Roblox. Sama seperti mereka bisa mengakses layanan internet Web 2 hari ini tanpa harus mengerti teknologi protokol World Wide Web di belakangnya. Namun bagi Anda sebagai calon pemimpin masa depan Indonesia, sebaiknya Anda harus mengetahui implikasi dan menggarap peluang yang muncul dengan teknologi blockchain dan metaverse yang akan diusung oleh era Web3 ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Arif Adil, sampai jumpa.